Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin Anissa Panjaitan dengan NIM 0704211013. Nah, dalam pembuatan video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester fisiologi hewan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syukriyah MSc. Membahas mengenai fisiologi pada hewan dan manusia tidak lepas kaitannya dengan sistem organ pada hewan atau manusia tersebut. Maka dari itu, di sini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan invertebrata, vertebrata, dan juga manusia. Untuk selengkapnya, simak saja video berikut ini. Pastinya di dalam benak teman-teman itu muncul pertanyaan, apa sih itu pencernaan dan sistem pencernaan? Nah, pencernaan adalah serangkaian proses biologis yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengubah makanan yang dapat dikonsumsi menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan bertujuan untuk menguraikan kompleksitas nutrisi dalam makanan menjadi molekul yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam tubuh makhluk hidup yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan yang dikonsumsi, menguraikan nutrisi dari makanan tersebut, dan menyerap nutrisi ke dalam aliran darah untuk mendukung fungsi tubuh. Sistem ini memerankan peran penting dalam pemeliharaan energi, pertumbuhan, dan fungsi seluruh organisme. Sistem pencernaan manusia dan hewan melibatkan beberapa macam-macam proses pencernaan. Di sini tuh ada 3. Yang pertama itu mekanis, kimiawi, dan biologis. Nah, pencernaan mekanis ini melibatkan penguraian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimia dari zat tersebut. Contohnya ini kan pada saat manusia mengunyah makanan oleh gigi di mulut untuk memecah menjadi potongan-potongan yang kecil dan lebih mudah dicerna. Nah, contohnya pada hewan itu saat hewan mengunyah dan menghancurkan makanan oleh gigi pada mamalia atau penggilingan makanan oleh batu di dalam perut burung yang memakan biji. Pencernaan kimiawi itu merupakan reaksi kimia dan enzimatik yang merombak zat-zat makanan menjadi molekul yang lebih kecil dan dapat diserap oleh tubuh. Contohnya nih pada manusia yaitu enzim pencernaan seperti amilase di saliva yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana atau pepsin dalam lambung yang mencerna protein. Contohnya pada hewan itu fermentasi bakteri dalam rumen hewan rumenansia. Gunanya itu untuk mencerna serat dan bahan pakan kasar. Sedangkan pencernaan biologis ini melibatkan peran mikroorganisme seperti bakteri dan mikroba dalam membantu proses pencernaan atau memberikan manfaat bagi inangnya. Contohnya itu pada manusia, bakteri usus besar manusia membantu mencerna sisa-sisa makanan dan menghasilkan vitamin tertentu. Contohnya pada hewan itu simbiosis antara mikroorganisme dan hewan seperti bakteri dalam usus rumenansia yang membantu mencerna serat. Dalam sistem pencernaan hewan, pencernaan mekanis, kimiawi, dan biologi bekerja sama untuk memproses makanan menjadi bentuk yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses ini penting untuk memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, energi, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya itu menurut tempat terjadinya pencernaan ada 2, yaitu pencernaan intraseluler dan yang kedua itu pencernaan ekstraseluler. Pencernaan intraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam sel itu sendiri. Ini berbeda dengan pencernaan ekstraseluler yang terjadi di luar sel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya hewan ini kan mempunyai 2 macam, yaitu invertebrata dan vertebrata. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Yang pertama itu ada protozoa. Nah, protozoa adalah kelompok organisme eukariotik uniseluler yang seringkali hidup di lingkungan air. Sistem pencernaan pada protozoa lebih sederhana dibandingkan dengan hewan yang lebih kompleks. Banyak protozoa mengandalkan membran sel mereka sebagai alat utama untuk menangkap dan mencerna partikel makanan. Mereka menyerap nutrisi langsung melalui membran sel. Secara fagositosis sebagai mekanisme utama untuk memakan partikel makanan. Mereka tuh mengelilingi dan menelan partikel makanan dengan membentuk pseudopodia atau pergerakan sitoplasma.
Makanan tersebut terkurung oleh kaki semu, kemudian akan terbentuk vakuola makanan, dan akhirnya makanan dicerna untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Teman-teman dapat melihat gambar di samping. Gambar ini merupakan gambaran bagaimana protozoa itu mendapatkan makanan kemudian memprosesnya. Nah, selanjutnya itu ada sistem pencernaan pada Platyhelminthes. Platyhelminthes itu atau cacing pipi merupakan filum hewan yang mencakup cacing pita dan cacing planaria. Sistem pencernaan pada Platyhelminthes lebih sederhana dibandingkan dengan hewan yang lebih kompleks. Pertama-tama itu makanan masuk ke dalam mulut. Platyhelminthes memiliki mulut yang digunakan untuk menangkap dan mengambil makanan. Mulut ini dapat berada di bagian depan tubuh atau di tengah tubuh, tergantung pada jenis spesies dari Platyhelminthes itu sendiri. Kemudian, makanan akan masuk melalui faring. Setelah makanan diambil melalui mulut, kemudian masuk ke dalam faring. Nah, faring ini merupakan struktur yang membantu dalam penangkapan dan penyimpanan makanan sebelum mencapai saluran pencernaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu makanan akan masuk ke dalam usus. Usus pada Platyhelminthes ini memiliki saluran pencernaan yang sederhana yang terdiri dari usus tunggal. Nah, usus ini tuh membentang dari mulut hingga anus dan bertanggung jawab untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi pada Platyhelminthes itu sendiri. Nah, Platyhelminthes ini dapat menyerap nutrisi secara difusi. Difusi itu maksudnya langsung ke dalam sel mereka, karena ketebalan tubuh mereka itu memungkinkan oksigen dan nutrien untuk mencapai sel dengan efisien. Selanjutnya itu sistem pencernaan pada Nemathelminthes. Nemathelminthes memiliki struktur pencernaan yang terdiri dari mulut dan usus. Secara umum, sistem pencernaan Nemathelminthes yang pertama itu makanan masuk ke dalam mulut. Mulut ini berfungsi untuk menelan makanan. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kemudian masuk ke dalam esofagus yang merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan usus, membantu dalam pergerakan makanan ke bagian dalam tubuh. Kemudian di dalam usus merupakan tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi. Enzim pencernaan dan cairan pencernaan membantu dalam proses ini. Selanjutnya, makanan dikeluarkan melalui anus, merupakan tempat pembuangan sisa-sisa yang tidak dicerna. Sisa-sisa tersebut dikeluarkan melalui anus di ujung posterior cacing. Sistem pencernaan Nemathelminthes lebih sederhana dibandingkan dengan Annelida dan organisme yang lebih kompleks. Hal ini mencerminkan tingkat organisasi tubuh yang lebih rendah pada kelompok ini. Nah, selanjutnya merupakan sistem pencernaan pada Annelida. Sistem pencernaan Annelida melibatkan serangkaian proses. Yang pertama itu mulut. Makanan dimasukkan ke dalam mulut melalui mulut, kemudian pharynx membantu dalam pemotongan dan penghancuran makanan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam esofagus. Makanan bergerak ke esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dan usus. Di dalam saluran pencernaan dengan segmen-segmen, tubuh Annelida terdiri dari segmen-segmen. Setiap segmen memiliki bagian dari saluran pencernaan termasuk esofagus, usus, dan anus. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan seperti kelenjar klorogogen membantu dalam penguraian makanan dan penyimpanan nutrisi. Beberapa Annelida memiliki hemoglobin dalam darah mereka yang membantu dalam pengangkutan oksigen. Nah, selanjutnya itu usus, di mana tempat utama terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi, dan akhirnya sisa-sisa makanan pencernaan dikeluarkan melalui anus pada ujung posterior cacing. Mekanisme ini memungkinkan Annelida untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi dan membuang sisa-sisa dengan efisiensi sesuai dengan tingkat kompleksitas tubuh mereka. Selanjutnya pada invertebrata terdapat sistem pencernaan pada moluska. Nah, pada moluska terdapat mulut dan radula. Makanan dimasukkan melalui mulut dan beberapa moluska memiliki radula, struktur seperti lidah berduri untuk memotong dan mengunyah makanan. Kemudian makanan masuk ke dalam esofagus dan lambung, bergerak ke esofagus ke lambung untuk pencernaan awal. Di dalam usus, pencernaan utama dan penyerapan nutrisi terjadi dalam usus. Glandula pencernaan, beberapa moluska memiliki kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim untuk membantu dalam pencernaan. Nah, selanjutnya itu sistem pencernaan pada arthropoda. Arthropoda memiliki mulut dan mandibula.
Makanan dimasukkan melalui mulut dan arthropoda umumnya memiliki mandibula untuk mengunyah atau memotong makanan. Kemudian, makanan masuk ke dalam esofagus dan lambung. Makanan bergerak ke esofagus dan lambung untuk pencernaan awal. Kemudian, makanan, pencernaan utama, dan penyerapan nutrisi terjadi di dalam usus. Terdapat kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim untuk membantu dalam pemecahan makanan. Nah, yang terakhir itu sistem pencernaan pada echinodermata. Pada echinodermata terdapat mulut dan lambung pilorik. Makanan dimasukkan melalui mulut dan lambung pilorik membantu dalam pencernaan eksternal. Pencernaan eksternal, beberapa echinodermata melakukan pencernaan eksternal, yaitu mencerna makanan di luar tubuh dan menyerap nutrisi. Kemudian nutrisi diserap dan diproses dalam usus, dan kemudian sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, setelah kita tadi membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan invertebrata, kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Yang pertama itu Pisces. Sistem pencernaan pada ikan yang pertama itu melalui mulut. Nah, makanan ini akan dimasukkan melalui mulut, kemudian makanan bergerak ke faring untuk diproses. Pencernaan utama terjadi di dalam lambung dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian terjadilah penyerapan nutrisi yang terjadi di dalam usus. Terakhir, makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya sistem pencernaan pada amfibi. Amfibi ini yang mewakili katak atau salamander. Nah, pertama itu makanan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian makanan bergerak ke faring untuk diproses. Makanan bergerak ke esofagus dan kemudian ke lambung. Pencernaan utama terjadi di dalam lambung dan kemudian terjadi penyerapan nutrisi yang terjadi di dalam usus. Kemudian sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya sistem pencernaan reptil. Nah, reptil ini mewakili kadal, ular, kura-kura ataupun buaya. Nah, bagaimana sih reptil ini makan? Nah, yang pertama itu makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian makanan bergerak ke esofagus. Kemudian pencernaan utama terjadi di dalam lambung, di mana asam lambung membantu dalam pemecahan makanan, sehingga dapat terjadi penyerapan nutrisi yang terjadi di dalam usus. Nah, pada reptil ini terdapat kloaka atau kantong tempat sampah. Beberapa reptil memiliki kloaka, tempat urin dan kotoran terkumpul sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya itu merupakan sistem pencernaan pada burung atau aves. Burung atau aves memiliki beberapa karakteristik yang khas. Sistem ini telah beradaptasi untuk kebutuhan energi yang tinggi dan mobilitas yang diperlukan oleh burung selama penerbangan. Komponen utama dari sistem pencernaan aves ini, yang pertama itu ada paruh. Nah, paruh itu berfungsi untuk mengambil dan memegang makanan. Paruh burung memiliki variasi bentuk dan ukuran sesuai dengan jenis makanan yang mereka konsumsi. Beberapa burung karnivora memiliki paruh tajam untuk merobek daging, sementara burung pemakan biji memiliki paruh yang kuat untuk memecah biji. Nah, kemudian makanan yang diambil oleh paruh masuk ke kerongkongan yang merupakan saluran menuju lambung. Beberapa burung, terutama burung pemakan biji, memiliki kerongkongan khusus yang disebut kantong makanan atau chord, di mana makanan disimpan sementara sebelum masuk ke lambung. Nah, di lambung tersebut, lambung burung ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama itu ada proventriculus dan ventriculus. Proventriculus ini merupakan bagian lambung yang memiliki fungsi pencernaan kimiawi mirip dengan lambung pada manusia. Ventriculus atau sering disebut sebagai gizzard adalah bagian lambung yang berfungsi untuk mencerna mekanis makanan. Gizzard burung biasanya kuat dan berotot dan digunakan untuk menghancurkan biji dan makanan yang keras. Kemudian, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Kelenjar pankreas dan hati berkontribusi pada produksi enzim dan empedu yang membantu dalam pencernaan makanan. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Nah, usus besar bertanggung jawab untuk menyerap air dan membentuk tinja. Dan terakhirnya, makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka itu merupakan bagian akhir saluran pencernaan yang menggabungkan saluran kelamin dan saluran ekskresi. Semua limbah baik sisa pencernaan maupun produk ekskresi lainnya dikeluarkan melalui kloaka.
Sistem pencernaan aves telah mengalami adaptasi yang signifikan sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Kemampuan mereka untuk mencerna makanan secara efisien dan mendapatkan energi yang cukup sangat penting, terutama bagi burung yang melakukan perjalanan panjang selama migrasi atau yang membutuhkan daya tahan tinggi untuk terbang. Baiklah, selanjutnya merupakan sistem pencernaan pada mamalia. Sistem pencernaan pada mamalia melibatkan serangkaian organ dan struktur yang berfungsi untuk menguraikan makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Yang pertama itu mulut. Fungsi utama mulut adalah menerima makanan dan memulai proses pencernaan. Pencernaan mekanis dimulai dengan pengunyahan oleh gigi. Pencernaan kimiawi dimulai dengan aksi enzim saliva. Kemudian kerongkongan menghubungkan mulut dan esofagus, tempat makanan bergerak menuju lambung. Nah, lambung adalah tempat terjadinya pencernaan kimia lanjutan. Asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsid bekerja untuk mencerna protein. Kemudian, usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi utama terjadi di usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian hati dan kandung empedu. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kandung empedu. Empedu membantu emulsifikasi lemak untuk memudahkan pencernaan. Selanjutnya, penyerapan air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan membentuk tinja dari sisa-sisa yang tidak dicerna. Selanjutnya, makanan akan dikeluarkan melalui rektum, kemudian ke anus. Sistem pencernaan mamalia mencakup organ-organ tersebut serta kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim dan zat-zat kimia yang diperlukan untuk pencernaan. Proses pencernaan pada mamalia melibatkan baik pencernaan mekanis seperti pengunyahan dan peristaltik maupun pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim dan asam. Selain itu, mikroorganisme dalam usus terutama pada herbivora dapat memberikan kontribusi pada pencernaan dengan membantu mencerna serat dan bahan pakan kasar. Nah, pada mamalia ini sangat unik karena memiliki sistem pencernaan ruminansia. Contohnya itu pencernaan sapi. Sapi merupakan contoh khas dari sistem pencernaan hewan pemamah biak yang dikenal sebagai sistem pencernaan ruminansia. Sapi memiliki 4 kompartemen dalam lambung mereka yang membantu dalam pencernaan serat dan bahan-bahan pakan kasar. Langkah utamanya itu yaitu dilakukannya pengunyahan awal. Sapi menelan makanan secara cepat tanpa pengunyahan dengan seksama. Makanan pertama kali masuk ke ruang para lambung yang disebut rumen tanpa mengalami pencernaan mekanis di mulut. Kemudian fermentasi awal di rumen adalah salah satu dari 4 kompartemen dalam lambung sapi. Di sini itu terdapat bakteri, archaea, dan mikroorganisme lainnya yang melakukan fermentasi serat dan bahan pakan kasar. Fermentasi ini menghasilkan asam lemak rantai pendek dan gas metana. Hasil fermentasi ini membentuk massa makanan cair yang disebut kudisan. Regurgitasi dan pengunyahan cermat, sapi kemudian melakukan regurgitasi, mengeluarkan sebagian dari kudisan dari rumen. Makanan ini kemudian dikunyah secara seksama oleh sapi dalam proses yang disebut pengunyahan cermat. Kembali ke rumen atau ke kompartemen lainnya. Setelah pengunyahan, makanan dikirim kembali ke rumen atau kompartemen lain dalam lambung untuk fermentasi lebih lanjut. Kemudian terjadi pemisahan cairan dan padatan. Cairan dan padatan terpisah dalam lambung sapi dan kudisan yang difermentasi diambil kembali oleh rumen untuk mencapai pencernaan yang lebih baik. Pencernaan lanjutan di lambung, setelah proses di awal di rumen, makanan bergerak melalui retikulum, omasum, dan abomasum yang berfungsi untuk melanjutkan pencernaan dan menyerap nutrisi. Usus halus merupakan tempat penyerapan nutrisi yang telah dicerna kemudian diserap melalui dinding usus halus untuk masuk ke dalam aliran darah. Nah, kemudian makanan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Sisa-sisa yang tidak dicerna bergerak melalui usus besar di mana air dan elektrolit diserap. Pembentukan tinja, kemudian sistem pencernaan ruminansia pada sapi memungkinkan mereka untuk mencerna bahan pakan kasar seperti rumput dan serat tanaman dengan efisien melalui proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme dalam rumen. Sistem ini membedakan sapi dari hewan lain yang memiliki sistem pencernaan yang berbeda. Baiklah, selanjutnya merupakan sistem pencernaan pada manusia. Manusia memiliki serangkaian pencernaan organ dan struktur yang bekerja sama untuk menguraikan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, komponen utama dari sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut. Nah,
Mulut itu fungsi utamanya adalah menerima makanan dan melalui proses pencernaan. Pencernaan mekanis dimulai dengan pengunyahan oleh gigi. Selanjutnya pencernaan kimia dimulai dengan aksi enzim saliva atau amilase yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran penghubung mulut dan lambung. Makanan dikirim ke lambung melalui gerakan peristaltik. Kemudian di lambung merupakan tempat terjadinya pencernaan kimia lanjutan. Asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsin bekerja untuk mencerna protein. Kemudian pencernaan dan penyerapan nutrisi utama terjadi di usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian terdapat kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya ada hati dan kantung empedu yang menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu. Empedu membantu emulsifikasi lemak untuk memudahkan pencernaan. Selanjutnya terjadi penyerapan air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan pembentuk tinja dari sisa-sisa yang tidak dicerna di usus besar. Kemudian makanan akan masuk ke dalam rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, pankreas ini dapat menghasilkan enzim pencernaan yang dikeluarkan ke duodenum, juga menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa darah. Nah, selama perjalanan makanan melalui sistem pencernaan, makanan diurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Nutrisi ini kemudian diserap melalui dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah untuk distribusi ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan manusia melibatkan interaksi kompleks antara berbagai organ dan kelenjar pencernaan untuk memastikan pencernaan dan penyerapan nutrisi yang efisien. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.